Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya eh, saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, yang saya hormati Ustadzuna Ustadz Abdullah Ustadz Haji Abdullah Nazim Hamid LCMAG. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati, alhamdulillah sini sudah bergabung ada 22 ya, baru 22. Mudah-mudahan yang lainnya bisa segera menyusul. Yang pertama, alhamdulillah bergabung dengan kita Ibu Siti Halimah. Ya. Assalamualaikum Ibu Siti Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu asal dari mana Ibu? Solo, Masya Allah, tabarakallah. ya. Solo ya. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu Bu ya via Zoom. Insyaallah. Ibu sudah level berapa Ibu untuk ini Ini pelatihan? mulai level 5. Alhamdulillah, wassalatu barakallah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut semangat ya, masya Allah barakallah. Amin. Eh, ya Ibu Siti Halimah ini, Afan, berapa usianya? Saya Hmm. sebaya dengan NKRI. Masya Allah tabarakallah. Iya, iya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah September yang akan datang itu sudah masuk ke kepala 8. Iya. Ya, mudah Ibu selalu sehat Bu ya. Alhamdulillah, Iya. mudah-mudahan. Amin, Amin. amin. Berikutnya ada Ibu Neliswati. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dumai Riau Ustadz. Masya Allah, ini jauh, jauh lebih jauh lagi ya. Ya, Alhamdulillah. kalau kami dari Bekasi Ibu, Kota Bekasi, Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ibu sudah level berapa Ibu? Baru mau masuk level 3 Ustadz. Baru level 3. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, baik. Kemudian ada juga Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ibu tinggal di mana? Di Cibubur. Oh, Cibubur. Alhamdulillah dekat Bu ya dengan apa namanya kantor ini ya, pusat sekejap Ya, ya. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Sudah level berapa Ibu? Lulus level 6. Ah, baru lulus level 6. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. wassalamualaikum Bu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan apa namanya kemudahan-kemudahan Bu ya, insyaallah dalam mengikuti Amin. pelatihan ini. Amin ya, Ustaz. Hmm. Terima kasih. Baik, saya sapa juga ada Ibu Aminah ya, atau Amnah? Ibu Amnah, maaf. Amna Ustaz. Amnah Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah Bu ya, nggak terasa setelah Ramadan akan bertemu dengan kita ya. Iya Ibu Ustaz. Amnah sudah level berapa Ibu? Baru masuk level 3 Ustaz. Baru mulai level 3 Masya Allah, minggu lalu. berarti di atas saya Bu ya. Saya baru selesai satu Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik, baik. Iya Ustaz. Ya. Kemudian ada juga Ibu Sandra Irianti Ningsih. Assalamualaikum Ibu. Ya, baik. Belum muncul. Belum muncul ya. Baik. Tapi insyaallah udah bergabung dengan kita. Ada juga Pak Dadan.
Mana Pak Dadan? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz Fuad. Gimana kabarnya Pak Masya Ustaz Allah. Fuad? Alhamdulillah sehat. Ya, ini satu level dengan saya kemarin. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga ada Ibu Daryati. Yang bawaan Mazat. Semua. Ibu Daryati. Assalamualaikum Ibu. Ya, baik. Kemudian ada Ibu Dini Gunadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Begini, Alhamdulillah. Ibu asli mana Ibu? Saya tinggal di Bogor, Pak, selevel dengan Ibu Siti Halimah Solo. Oh, Masya Allah. Iya, ya. Berarti kelas online Bu ya? Iya, Kelas betul. online. Betul. Kemarin datang Bu ya, Alhamdulillah ya di Hotel Ciputra. Datang Iya, ketemu iya. dengan para peserta lainnya di Iya, tasyakuran. iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, sehat Bu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi siang Hmm. nanti saya ada kondangan sih, Pak. Jadi ikut ininya aja ya. Oh gitu, baik-baik. Iya. Iya, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Kemudian ada juga Ibu apa namanya Hendra Lina ya. Sehat Ibu ya, Ibu Hendra Lina. Bu Indrelina, kemudian ada Ya, Muhammad Ustaz. Afif Jatid. Ya, sehat Ibu ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya. Ibu sudah level berapa Ibu? Alhamdulillah baru mulai level 3. Udah level 3, Ya, Alhamdulillah bersama ya. Bu Amnah. Masya Allah ya Bu. Mudah-mudahan diberikan istiqomah Bu ya dalam mengikuti Insya ini. Allah, Insya amin. Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kemudian berikutnya ada Muhammad Afif Mujadid ya. Insya Allah ini kemarin satu level dengan saya. Ada Bapak Muhammad Soleh ya. Assalamualaikum Bapak Muhammad Soleh. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Sehat Pak ya. Alhamdulillah Hmm. sehat. Tinggal di mana Bapak? Di Bangka Belitung Pak Ustaz. Bangka Belitung. Masya Allah ya. Lumayan jauh Pak. Iya. Sudah level berapa Bapak ikut ini Baru pelatihan sekejap? baru Ustaz level 1 belum Oh turun. baru. Alhamdulillah ya. Iya Alhamdulillah. Masya Allah. Tetap semangat Pak ya. Insya Allah semangat terus ini. Amin amin. Kita saling mendoakan Pak. Insya Allah. Amin amin amin. Baik, kita sapa juga ada Mabrur Thohir, Bapak Mabrur Thohir. Ustaz Mabrur. Ya, ada juga Ibu Nevia S. Epsilardini. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat ya. Ada juga Ibu Nelly Swati, Ibu Nunung Nurhayati, ada juga Nurhaila, Nurhaila ya. Alhamdulillah bisa ini gabung. Ada juga Ibu Partinah Istiqomah dan juga Ustaz, ya Assalamualaikum. sehat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya baik. Ada juga Ustazah Rahma Basarang SAG ya. Yang kita apa namanya hormati dan juga kita doakan mudah-mudahan Ustazah Rahma Basarang ini dan Ustazah Ihsan ya, dan Ustazah Ihsan selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga bisa membimbing kita semua. Allahumma amin. Dan juga yang saya sapa Ibu Siti Asniar Farisya. Ya, Tas. Ya. Saya hadir. Alhamdulillah. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah, barakallahu fi. Wafiq barakallah. Dan ada juga Ibu Sri Armayani ya. Ya Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Ibu Sri Uun, ini dari Bogor ya. Masya Allah. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Sri Armayani. Ya Ustaz. Ya.
Sehat Bu ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Tias. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu Bu ya. Dan diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu dengan Syahrul Ramadan. Allahumma amin. Amin ya Allah. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bergabung ya untuk bisa segera bergabung. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan yang baik ini, yang pagi ya, tadi di Bekasi hujan Bu ya. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat dan berkah buat kita semua. Allahumma amin. Amin ya Allah. Dan juga kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan badan kita, diberikan panjang umur ya, dan diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian rahmat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu tentang Ramadan ya, series edisi ketiga ya. Alhamdulillah pada tanggal 22 Februari 2025. Alhamdulillah sudah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan ke depan ya acara ini diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan. Allahumma amin. Baik, untuk yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita lancar sampai akhir. Allahumma amin. Ridhoillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, meningkat acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan disampaikan oleh akhina Ustadz Muhammad Afif. Kepadanya falyatafadhal masykura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. وَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustadz Afwan, mikrofonnya nyalain dulu. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Afif Mujadid yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita semua dan juga yang mendengarkan ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk berikutnya adalah pemaparan materi dan sebelumnya ya materi disampaikan saya akan membacakan biodata singkat ya. Ustadz yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Nama Assalamualaikum Ustadz. Nama Abdullah Nazim Hamid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah Nazim Hamid, STLC MAG, tempat tanggal lahir Ujung Padang, 24 Maret 1990. Insyaallah Ustaz ya. Masih muda Ustaz dibandingkan saya 84 ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Insyaallah, alhamdulillah. Riwayat pendidikan yang pertama lulus di Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Teknik Geologi Ustaz ya. 2007 sampai 2013, alhamdulillah. Kemudian STIBA ya, STIBA Makassar, program studi persiapan bahasa Arab, Masya Allah ya, dari 2012 sampai 2014. Kemudian jurusan studi Islam Fakultas Syariah Universitas Qasim Arab Saudi dari 2015 sampai 2019. Kemudian UIN Alauddin, konsentrasi dalam pemikiran Islam. Ini ngambil S2-nya ya, Masyaallah ya. Dari 2020 sampai 2023. Kemudian amanah yang beliau emban yang pertama menjadi dosen di STIBA Makassar Ustaz ya, dari 2019 sampai sekarang. Ya. Kemudian Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab STIBA Makassar dan Sekretaris Program Persiapan Bahasa STIBA Makassar dari 2022 sampai sekarang. Kemudian anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Akidah dan Pemikiran dari 2021 sampai sekarang. Kemudian Ketua Lembaga Koordinasi dan Pembimbingan Murabbi DPD WI ya, Makassar 2022 sampai sekarang. Dan berikutnya beliau sebagai dai dan murabbi Wahdah Islamiyah dari 2013 sampai sekarang. Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah kita sudah tahu Bu ya tentang biodata beliau. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama ya, tentang pemaparan materi. Kepadanya Falitafatul Masykur Ustaz.
Ya. Ya, suara saya jelas ya, Ustaz ya? Jelas. Ya, 1, 2. Suara saya jelas ya? Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Jelas Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. الذين كفروا وقيل Nabiyina Muhammadin wa ala man tabi'ahum bi ihsan. فلما Ada yang bocor tuh. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam perlindungan dan juga utamanya insya Allah di ini alhamdulillah insya Allah sebagaimana yang dimintakan kepada kami, kita akan membahas atau bicara tentang secara ringkas ya fikih amaliyah Ramadan. Baik, saya akan share ya, saksi materinya ya. Baik. Ya. Nah, ini sebagai pembuka semoga kita kalau mengingat di yakin ya bahwasanya Ramadan yang kita lalu mau tanya di sini di antara Bapak dan Ibu ada nggak yang maksimal Ramadan di tahun Ramadan yang senantiasa kita lewati di tahun saja kekurangan tidak bisa kita maksimalkan ya. Nah, kemudian pun dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kabar dari langit, tidak ada wahyu yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan atau seluruh amal kita selama hidup kita itu bukan itu atau belum ada ya, belum tentu diampuni. Putus, Ustadz. Maka kemudian kita lihat apa ya hari-hari selanjutnya. Bahwasanya yang pertama kita sebutnya ya. Yang kedua, kalaupun sampai belum tentu mengamalkan Ramadan. Mungkin kita mau tapi kita beribadah belum tentu bisa maksimal. Ada saja halangan-halangan, ada sakit, ada urusan-urusan mendadak, ada apa halangan-halangan lainnya yang membuat kita tidak bisa menjalani Ramadan. Dan yang ketiga adalah bisa jadi Ramadan ini atau Ramadan yang sebentar. Nah, kalau kita bisa sadari Bapak sudah menyadari
tentang apa yang kita sudah sebutkan tadi. Di belakang, di hari-hari yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kita belum bisa memaksimalkan Ramadan, amal soleh kita, dosa kita belum ada jaminan sudah diampuni, sementara ke depan ini adalah tantangan untuk kita. Apakah Ramadan itu bisa kita sampai ke dalamnya, ataukah kalau kita sudah sampai ke dalam, kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, jangan sampai Ramadan, atau bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Tentu yang paling kita berazam, kita berkat agar supaya Ramadan yang akan kita masuki ini yang terbaik. Ramadan menjadi versi terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah kita Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan dulu amalan hati kita ya, bahwa kita harus mengagungkan wa ta'ala. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah lah yang mencipta alam semesta. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Hamba yang begitu kecil, hamba-hamba begitu fakir, yang begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengagungkan perintah-perintahnya. Ya, bukan perintah-perintahnya, akan mengagungkan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Ya. Ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, apalagi ibadah-ibadah yang contoh kita kalau sudah betul mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita tidak akan pernah menganggap amal ibadah yang tergolong ibadah sunnah. Ya. Kalau remeh-remehkan, apalagi ibadah yang wajib. Kan biasa ada orang begitu ya Bu ya. Kalau dia untuk mengamalkan amalan ibadah tapi sunnah, dia kadang kurang semangat atau kadang kurang termotivasi. Dan ya kan cuma sunnah. Pengertiannya apa Bu, Bapak Ibu? Mungkin kita sudah pernah dengar ya, kalau sunnah itu adalah kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya kan? Tidak berdosa. Nah, Kalau kadang tinggalkan rugi. ya, ini yang membuat kita kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, cuma sunnah, nggak apa-apa ditinggalkan dulu, nanti aja dikerjain ntar aja. Nah, betul tadi ya, yang ibu yang bilang tadi itu, ya kita ganti lebih bagus ya, bahwasanya kalau kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, ya, tidak dikerjakan rugi dosa, tapi tentu saja itu berubah kerugian. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita mengagungkan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah meremehkan larangannya. Kita tidak akan pernah menganggap kecil dosa. Ya. Nah, termasuk kalau tadi meremehkan sunnah, ya, ibadah sunnah, sama juga di masalah larangan. Kadang orang Islam atau kita kan juga perbuatan-perbuatan yang tergolong makruh. Ya, kalau makruh kan biasa kita apa istilahnya, kita artikan sesuatu yang kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau di pahala. Nah, jadi kita harus mengagungkan Allah di bulan suci Ramadan secara khusus, Ibu sekalian. Di sana banyak amal-amal ibadah yang wajib, begitu juga yang untuk kita pandang enteng. Begitu juga di bulan Ramadan, tentu saja peluang-peluang ke dalam yang haram, jatuh yang makruh itu tetap terbuka, walaupun kondisinya seperti selain di bulan suci Ramadan. Karena memang Rasulullah SAW sudah katakan kepada kita bahwasanya idza jaa Ramadan, sudah datang itu, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu akan uglikat abwabu annar, akan ditutup pintu-pintu neraka.
wa suffidatis syayatin, dan setan mengganggu. Nah, makanya kenapa kita di bulan Ramadan itu ada saja seperti semangat yang lebih, ya, atau kondisi yang membuat kita bisa lebih banyak melakukan amal ibadah dan lebih mudah untuk meninggalkan amal-amal keburukan. Semua itu akan lebih bermakna dan lebih bisa kita maksimalkan ketika ada pengagungan kepada Allah, itu ada subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bayar hutang puasa. Nah, bayar hutang puasa ini adalah hal yang bukan, ya, karena yang namanya hutang itu nggak boleh kita anggap enteng, ya, kita harus bayar. Di bulan Sya'ban ini kita bisa maksimalkan untuk membayar hutang-hutang yang pernah ada. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau sendiri pernah mengatakan, saya punya hutang puasa, karena li min siyami, saya punya utang puasa Ramadan, tapi beliau tidak bisa tanya sampai di bulan Sya'ban. Jadi beliau membayar hutang puasanya itu kebanyakan di bulan Sya'ban. Beliau sibuk dalam melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbanyak puasa. Ya, hampir di sebagian besar hari-hari di bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga di sini menjadi kesempatan bagus untuk Aisyah untuk membayar utang-utang puasanya. Selanjutnya adalah memperbanyak doa. Nah, jadi ini doa yang harus tetap kita lantunkan, ya Bapak Ibu sekalian, jangan sebutkan lagi, tinggal lagi. Ya, tetap harus kita perbanyak doa ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan, dan ini menunjukkan betapa kita punya tekad, punya azam, punya keinginan, punya harapan untuk bisa bertemu kembali dengan suci Ramadan, ya. Dan setelahnya kita juga berdoa agar supaya Allah bukan hanya menyampaikan kita ke dalam suci Ramadan, tapi juga memberikan kita taufik untuk bisa salat tarawih dan juga memaksimalkan ibadah-ibadah lainnya di bulan. Kemudian yang keempat, melakukan persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Persiapan sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Apa saja persiapannya? Persiapannya ada, saya simpulkan ada 5, ya. Pertama, pemanasan, kemudian persiapan ilmu, persiapan kesehatan, dan juga persiapan dan. Nah, kita bahas satu-satu. Persiapan pemanasan itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, walaupun ini bulan habis, tapi tidak apa-apa sebutkan. Yang mudah-mudahan kita bisa amalkan di tahun-tahun selanjutnya. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak puasa selain di bulan Ramadan adalah hampir di sebagian besar hari-hari bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, sebagaimana yang dikatakan oleh masuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentu saja dalam rangka untuk pemanasan, ya. Kita yang mungkin selama setahun itu jarang melakukan ibadah-ibadah atau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita mempersiapkan pengkondisian tubuh terbiasa. Nanti ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, kita sudah siap mental, kita sudah siap fisik untuk ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu. Karena kita Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang namanya amal itu harus didasari dengan ilmu, ya. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru bicara dan baru beramal. Nah, amal-amal ibadah betul-betul kita bisa ilmui, ya. Utamanya yang wajib-wajib, seperti misalnya fikih, dan juga amal-amal ibadah lainnya seperti salat tarawih, masalah zakat, kemudian
tahsinnya dan tadabburnya. Kenapa kita perlu ilmu, Bapak Ibu sekalian? Tentu kita bukan orang atau kita pasti masing-masing kita menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Kita punya isu-isu atau kondisi khusus, ya, kondisi khusus pada masalah kesehatan, kerjaan, sehingga kita bisa normal dalam melakukan puasa ataupun amal-amal ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Kita cari solusinya, kita harus cari jawabannya, maka harus belajar, ya. Kita mulai bertanya, kajian, ya, konsultasi dengan para ustadz, para kiai, supaya kita tahu gimana sih caranya supaya kita bulan suci Ramadan walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan atau kondisi-kondisi khusus yang kita. Nah, insya Allah ini nanti yang kita akan bahas sedikit tentang fikih puasa dan juga amal-amal suci Ramadan lainnya. Kalau kita tadi sudah berazam tadi, ya, mau memaksimalkan bulan suci Ramadan, ini bulan Ramadan, ya, tahu bulan Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir, maka ya, salah satu cara adalah belajar. Ya. Kalau ada orang bilang, Bu, ya, dia mau maksimalkan, saya mau maksimalkan bulan suci Ramadan, tapi malas nggak. Ya, ini agak matching ini antara perbuatan dengan perkataannya. Nah, agar kita bisa maksimal di bulan suci Ramadan, waktu itu harus betul-betul kita, ya, karena ini bulan suci Ramadan, amal ibadah yang terdapat di dalamnya itu banyak. Nah, maka kita harus pastikan atau kita harus maksimalkan waktunya. Seperti misalnya kita sebutkan pekerjaan semampunya. Ya, maksudnya apa? Misalnya kita punya pekerjaan, kalau bisa diselesaikan sebelum masuk bulan suci Ramadan, justru kita tunda-tunda pekerjaan, ya kan, menunda-nunda pekerjaan sampai akhirnya numpuk, ya, akhir Ramadan, akhirnya di bulan suci Ramadan sibuk kerja lembur dan seterusnya sampai akhirnya nggak bisa memaksimalkan, ya. Kemudian ini kurangi jam kerja, kan jam kerja semampunya. Terutama bagi para misalnya Bapak Ibu atau kaum muslimin yang memang apa istilahnya punya perusahaan atau punya karyawan atau punya bawahan-bawahan kan untuk mengatur jam kerja bawahannya, maka mungkin kita bisa sarankan dan anjurkan jam kerja bawahan kita, karyawan kita itu dikurangi sedikit, ya. Atau kalau bisa diliburkan aja supaya mereka bisa maksimal bulan suci Ramadan. Ya, tapi kalau tidak bisa diliburkan sama sekali, kita kurangi supaya mereka juga punya waktu untuk banyak amal ibadah bulan suci Ramadan, berzikir, apalagi baca Quran dan seterusnya. Nah, saya pernah bawa materi ini juga di hadapan para dokter, ya, terutama dokter-dokter residen dan juga dokter-dokter. Mereka mengeluhkan bahwa kami sibuk sekali, ya. Kami sibuk sekali, penuh kami dari pagi sampai malam. Ya, mungkin kadang sholat tarawih nggak bisa sholat tarawih, kita nggak bisa sholat tidak bisa baca Quran dengan banyak. Mungkin kita biasanya program 1 juz 1 hari, ini mereka nggak bisa karena saking. Nah, itu gimana caranya? Makanya di sini harus kita carikan solusi, ya. Kemudian persiapan kesehatan, tentu saja Bapak Ibu, ya. Walaupun kita tahu bahwasanya kalau orang sakit itu bolehnya atau mungkin puasanya di hari lain, tapi kan bagus juga kalau kita nggak punya utang terus, dan alhamdulillah puasa kita full, nggak pakai ngutang-ngutang segala. Nah, jadi kita bisa olahraga, makan, istirahat yang cukup, ya, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian persiapan dan kalian karena bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang isinya atau di dalam ibadah yang terkait juga dengan harta, maka dana ini termasuk hal yang perlu kita persiapkan. Ya. Kalau Rasulullah SAW kan disebutkan bahwa beliau itu kana ajwa dan nas. Rasulullah itu dermawan
wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi beliau lebih masuk bulan suci Ramadan. Jadi di sini di antara ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan adalah, nah, sedekah ini bisa banyak ya Bapak Ibu ya, bisa buka puasa, maksudnya memberi makan orang buka puasa, ya, kemudian membiayai salat tarawih, untuk sedekah dalam berlangsungnya salat tarawih, untuk orang-orang iktikaf, untuk perkembangan dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah, ini semua bisa menjadi sedekah kita, ya. Sementara amalan yang berhubungan dengan harta di dalam bulan fitri, alat fitrah ya yang biasa kita kenal, kemudian ada bayar fidyah untuk orang-orang yang tidak, kemudian umroh. Tentu saja kita tahu ya keutamaannya, sebagaimana kata Nabi SAW bahwasanya di bulan suci Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini semua butuh biaya, maka kita juga persiapkan dana-dana kita untuk supaya bisa memakai harta ini di dalam bulan suci Ramadan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, ya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak serta ini supaya singkat-singkat ya. Nanti dalilnya saya bacakan saja. Nah, ya pada awal tadi bahwasanya dosa-dosa kita itu kan belum ada jaminan, belum ada apa istilahnya, belum terjamin apakah dia sudah diampuni atau belum. Maka harusnya jamaah sekalian, Bapak Ibu, untuk terus beristighfar dan terus beramal, terutama amal-amal yang, ya, jadi memang di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan atau di antara sebab-sebab gugur, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu saja adalah istighfar, taubat, dan juga beramal, melakukan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh secara khusus, semua amal soleh menghapus dosa-dosa. Ya, yang dimaksud dengan dosa adalah dosa-dosa kecil. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa, keburukan-keburukan. Di dalam Nabi SAW pernah mengatakan wa bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kalau orang ikutkan perbuatan dosa itu atau ikutkan kepada perbuatan dosa itu perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, maka itu akan menghapuskan. Dan secara khusus Bapak Ibu sekalian, puasa ini bisa menggugurkan dosa. Hadisnya terkenal banget ini Pak ya. Mungkin selalu kita dengar kalau di ceramah-ceramah tarawih biasanya ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman, ihtisab, mengharapkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa balasannya? Qaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Nah, jadi puasa ya, memang punya keutamaan pengampunan dosa, ya. Begitu juga di hadis yang lain di Sahih Muslim anhu menyebutkan Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah da Ramadan mukaffiratun ma idza ijtunibatil kabair. Ya, salat 5 waktu yang satunya, Ramadan kepada Ramadan yang satunya itu mukaffirat, menggugurkan dosa-dosa antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi Ramadan ke Ramadan yang itu dosa-dosa kita itu di antara Ramadan bisa dihapuskan
selama kita mengamalkan puasa-puasa dan memaksimalkan puasa di setiap Ramadan yang kita lalui. Nah, jadi pengampunan dosa tentu sebagaimana yang kita sebut tadi, kalau kita tahu bahwa dosa kita tidak ada jaminan diampuni, maka hal yang paling masuk akal untuk kita lakukan adalah memperbanyak potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan ampuni. Ya, terus memperbanyak istighfar, terus melakukan taubat, mengurangi dan diri kita agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa, dan selanjutnya adalah mengamalkan amalan-amalan soleh mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah pahala. Jadi puasa ini pahalanya tidak terbatas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali, semua amal anak Adam, manusia itu untuknya, untuk mereka sendiri, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena membalasnya. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwa setiap amal Bani Adam itu untuknya yudha'afu asyara, dilipat gandakan 10 kali, ya, sampai 700 kali, ila sab'imtin ad'af, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi amal-amal ibadah lainnya itu ada hitungan ternya, ya, entah dikalikan 10 atau dikalikan 700 kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali Allah katakan fa innahu li ana ajiz bihi, karena puasa itu untuk sendiri yang akan membalaskannya. Kata para ulama, makna dari aku yang akan membalaskannya itu maknanya adalah batas. Kelipatan pahalanya itu tidak terbatas antara 10 sampai 700 tadi sebagaimana amal-amal ibadah lainnya. Karena kenapa? Karena puasa ini termasuk, kata para ulama kita, termasuk ibadah, dan yang namanya sabar kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa batas, tanpa perhitungan. Ini pahala yang tidak terbatas. Tadi sebutkan ya di awal, kita tidak punya jaminan apakah pernah kita lakukan itu sudah gimana atau belum. Karena kita tidak tahu, maka kita untuk kita lakukan adalah untuk memperbanyak amal-amal ibadah itu. Mudah-mudahan di antara ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan diterima seluruhnya. Maka kita memperbanyak amal-amal ibadah terutama. Kemudian yang ketiga, pemberi syafaat di hari kiamat. Jadi puasa ini nanti memberikan syafaat hari kiamat kelak. Ya, sebagai dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu yashfa'ani lil yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ini diumpamakan puasa itu diumpamakan seperti sebuah person, ya, dipersonifikasi, sehingga dia mengatakan ay rabbi manuhu ta'ama wasyahwata fasyaffi'ni fihi. Puasa akan mengatakan kepada Allah, saya sudah menghalangi hamba ini dari makanannya dan dari syahwatnya, maka tolong pemberi syafaat untuknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayushfa'an, maka Allah mengizinkan mereka, mengizinkan Al-Quran dan juga puasa kepada para pengamalnya, ya, di
ketika di dunia. Kemudian mendapatkan dua kebahagiaan sebagaimana kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dengan Tuhannya. Jadi untuk orang yang berpuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ringkasan fikih puasa ya. Ini kita tidak akan bahas rinci karena ini kalau bahas rinci ini bisa panjang banget nih. Ya, bisa sampai sore bahasan kita. Nah, waktu cuma sejam kurang saja ya. Nah, kita masuk ke definisi puasa dulu. Bahasa puasa makna imsak secara bahasa. Saum atau siam itu bermakna menahan. Bermakna menahan. Kalau secara syar'i, puasa Quran ketika dia disebutkan secara syar'i maksudnya ibadah puasa yang kita sudah kenal bersama, diri dari makanan, minuman, berhubungan suami istri, dan pembatal puasa lainnya, terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini saya kira jelas ya Bapak Ibu sekalian. Dan dari puasa. Nah, kemudian apa hukum puasa Ramadan? Ya. Ayatnya surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi oleh qari kita di awal acara, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba artinya apa? Diwajibkan atasmu. Ditetapkan, dituliskan. Kutiba alaikum as-siyam. Ditetapkan, diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum bertakwa. Maka hukum puasa Ramadan ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, ini adalah sebuah ya, kalau wajib pengertiannya Pak, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Nah, artinya kalau orang meninggalkan puasa Ramadan. Dan Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Ya, sebagaimana di dalam hadis buniyal Islamu, Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, 2 kalimat syahadat, salah wa ita'iz zakah, berikan salat dan menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan juga Ramadan wal hajj, dan juga apa? Haji ya. Jadi salah satu rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Maka ini posisi atau ibadah adalah posisi yang sangat atau ibadah yang sangat mulia dan tinggi derajatnya di dalam syariat kita. Baik. Kemudian, nah ini syarat wajib puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa? Maksudnya kalau syarat-syarat ini ada, maka orang itu wajib berpuasa. Ya. Ketika maka orang itu wajib untuk berpuasa. Nah, yang pertama apa? Islam. Ini jelas ya. Islam, orang kafir itu tidak kena kewajiban berpuasa karena kewajiban mereka masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir kemudian dia orang non muslim kemudian dia puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak masuk orang yang kena kewajiban puasa karena belum masuk Islam. Yang kedua berakal, maksudnya berakal adalah dia tidak gila ya. Dia tidak gila atau berakal di sini juga bermakna bukan anak kecil yang mumayyiz ya. Belum mumayyiz. Jadi ada anak-anak itu ada yang mumayyiz itu ketika dia diajak bicara dia sudah bisa membalas ya.
Dia sudah bisa membedakan baik dan tapi belum balik. Nah, ada anak-anak yang belum mumayyiz, masih usia bulanan, masih usia 1 tahun, belum mumayyiz. Nah, maka itu termasuk golongan yang belum berakal, maksudnya belum bisa berpikir. Ya. Nah, ini tentu saja tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, balik. Ya, harus balik. Jadi dalilnya yang berakal ini, sebagaimana kata Nabi SAW, rufi'atil illa min thalath, diangkat dari 3. Yang pertama adalah al-majnunul maghlubu ala aqlihi. Yang pertama adalah angkat pena itu mereka tidak kena kewajiban. Ya, mereka tidak kena pembebanan syariat. Orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia waras. Ya. Balig. Nah, ini juga hadisnya as-sabiyu hatta yahtalim. Ya, tidak kena kewajiban anak sampai dia maksudnya sampai dia balik. Ya. Kemudian sehat. Ya, ketika orang wajib berpuasa. Mukim, ketika orangnya mukim, maksudnya dia tidak sedang safar, maka dia wajib Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Ini untuk khusus wanita. Ketika wanita itu sudah nifasnya, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Dan yang keenam, masuk bulan Ramadan. Jadi kalau belum masuk bulan Ramadan, nggak boleh masa Ramadan, kecuali qadha atau membayar utang. Ya. Puasa Ramadannya sendiri sebelum masuk nggak boleh kita masuk, nggak boleh kita duluan puasa Ramadan. Ya. Siapa tahu Ramadan sibuk, puasanya di Sya'ban, puasa di Sya'ban terus nanti puasa di Ramadan nggak puasa, nggak boleh kayak gitu. Ya, harus masuk puasa. Ya. Nah, ini syarat wajib. Sekali lagi kita katakan tadi, syarat wajib itu dia punya syarat-syarat, dia kena kewajiban. Dan kalau kena kewajiban, dia tidak dosa. Sekarang ada syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa apa? Ketika dia punya syarat-syarat ini, dia boleh atau dia puasanya itu dianggap sah. Maksudnya sah di situ mujzi. Mujzi itu artinya sudah sudah terlunturkan ya, sudah terlaksanakan atau tertunaikan maksudnya sah di sini. Pertama apa? Dia harus Islam, kemudian berakal, suci dari haid dan suci Ramadan. Ini syarat sah puasa. Nah, kalau kita balik tadi ke syarat wajib, ya, sah puasa ada di dalam syarat wajib. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Seperti misalnya, puasa tidak ada tidak ada balik. Ya, balik. Nah, kenapa? Karena tentu saja anak kecil itu walaupun belum boleh-boleh saja berpuasa, ya kan? Anak kecil itu dia boleh berpuasa. Nah, jadi perlu kasih info dulu ya, bahwa yang dikatakan wajib puasa di sini bukan berarti tidak selamanya tidak boleh puasa. Khusus ya, Bapak Ibu, khusus yang balik ini, ya, maksudnya anak kecil dia tetap boleh, tapi belum dianggap sah. Maksudnya belum dianggap dia mujz, dianggap luntur kewajibannya, karena memang dia bukan orang yang kena kewajiban, tapi boleh dia puasa. Habis ya, suci dari haid, masuk bulan suci Ramadan, yang belum punya syarat ini dia tidak boleh puasa. Begitu juga mukim dan juga sehat. Nah, kalau sehat dan mukim tidak terlalu parah, dia masih bisa puasa, maka dia tetap puasa. Dan juga orang yang mukim pun boleh berpuasa. Ya. Jadi dia bukan syarat
Karena orang yang mukim atau orang yang sedang safar, dia tetap dan puasanya sah. Makanya dia tidak di dalam syarat sah puasa. Ya. Orang musafir itu boleh berpuasa. Sakit boleh berpuasa kalau dia masih mampu untuk berpuasa. Khusus untuk safar, ya, khusus untuk safar kita tidak apa-apa jelaskan di sini. Kan di dalam Al-Quran ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang kalian itu safar atau sakit, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, safar ini harus jelas. Ya. Kapan seorang musafir itu boleh untuk tidak, yaitu yang pertama ketika memang dia memenuhi status sebagai seorang. Ya. Jadi di sini ada jarak kenal, ada jumlah hari, ya sebagaimana kita ketahui ya, di salah satu madhab, ya, madhab Syafi'i misalnya, ya, dia ada batasan-batasan hari dan ada batasan jarak. Masuk dalam status musafir, maka di situ dia boleh untuk tidak puasa. Namun yang kontemporer sekarang, karena banyak sekarang safar itu sudah mudah ya, bahkan mungkin tidak lelah sama sekali. Kita sekarang ketika misalnya naik pesawat atau kendaraan-kendaraan yang nyaman, para ulama mengatakan bahwasanya kalau orang safar itu masih bisa puasa, ya, masih sangat sanggup untuk puasa, lebih dianjurkan dia untuk tetap berpuasa. Tapi dengan tetap ya, karena statusnya musafir tetap boleh tidak puasa ya. Tapi dianjurkan tetap yang enak, ya, safar nyaman. Nah, kemudian kalau misalnya dia safarnya adalah safar yang begitu melelahkan, jauh, kemudian membuat dia puasa, dia bisa sangat kelelahan dan dia bisa berpengaruh pada safarnya, kan untuk membatalkan puasanya dianjurkan untuk berbuka saja. Ya, itu kalau kena dampak dari sana karena safarnya begitu berat. Kemudian kondisi ketiga, kalau sedang safar dan kalau dia puasa, ya, bukan hanya berpengaruh pada kesehatannya atau bukan hanya tapi bisa saja dia mati gara-gara puasa dalam safar, maka dalam kondisi ini dia wajib untuk berbuka. Kemudian masalah sakit tadi. Nah, ini tentu ada perlu diperhatikan sakitnya. Sakitnya adalah sakit yang betul-betul lemah dan memang sudah tidak bisa diharapkan sembuh atau kecil, ini tentu perlu ada persaksian dari dokter ya. Disebutkan memang bahwa ini sakitnya memang sudah kemungkinan kecil untuk sembuh. Maka dalam hal ini yang punya sakit seperti itu, dia tidak perlu puasa dan juga tidak bayar utang, karena ya nggak mungkin puasanya aja nggak bisa, apalagi kodoknya nanti, karena sakitnya memang sakitnya keras. Ini dianjurkan untuk bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya berat tapi masih ada kemungkinan besar untuk sembuh, maka dia dianjurkan untuk berobat. Kalau sakitnya sudah sembuh, baru dia wajib membayar hutang puasanya. Ya. Kemudian, nah ini rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah, yang kedua adalah menahan pembatal puasa pada waktunya. Ini ada 4 syaratnya. Nah, ada 4 syaratnya. Yang pertama jazm. Jazm itu apa? Ya. Ya, boleh itu kalau orang puasa dia masih ragu-ragu puasa nggak ya gitu kan. Puasa dia ragu, ada penekanan bahwa saya mau puasa.
Dia niat saya mau puasa. Itu namanya jazm, yakin. Kemudian yang kedua namanya ta'yin. Ta'yin itu niat, dalam niatnya dia menentukan jenis, dia menentukan jenis puasanya. Kenapa? Karena ini misalnya kalau di dalam suci Ramadan, ya Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan, orang bisa berpuasa, tapi puasa-puasanya itu kan bisa berbeda. Ya. Misalnya di bulan Sya'ban, orang puasa. Mungkin dalam satu rumah misalnya, dalam satu keluarga, masing-masing beda puasanya. Semua puasa, tapi masing-masing puasanya beda. Ada yang puasanya bayar utang, puasa nazar, mungkin ada puasanya puasa Senin Kamis, mungkin ada yang puasanya puasa yang lain. Nah, puasa satu rumah semua orang puasa tapi puasanya beda-beda. Nah, apa yang membedakannya itu niatnya nanti ketika dia puasanya puasa apa. Maka ketika di Ramadan Bapak Ibu sekalian itu harus ditakyinkan. Saya adalah puasa Ramadan. Puasa saya adalah puasa Ramadan. Kemudian tabyid itu apa? Niat dari malam. Maksud dari malam itu sebelum terbit fajar. Niatkan dari malam. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis shiyam." Ya. Barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniatnya, maka tidak ada puasanya. Ini khusus puasa wajib ya Bapak Ibu ya. Dia harus tabyid dari malam hari sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu puasa. Di malam harinya. Kalau puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu tidak harus tabyid, tidak harus tabyid. Kalau karena puasa sunnah itu seperti Rasulullah SAW, suatu pagi beliau pulang ke rumahnya bertanya kepada Aisyah, tidak ada makanan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kalau puasa saja. Artinya niatnya Nabi SAW bukan dari malam, dan berniat untuk tidak puasa. Ini karena puasanya puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu niatnya boleh nanti sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Tapi kalau puasa wajib harus tabyid, harus ya, di malamnya. Jadi Bapak Ibu sudah sholat tarwih atau bangun sahur itu sudah niat, sudah tahu bahwa saya mau puasa esok hari. Kemudian ada tajdid. Tajdid itu apa? Tajdid itu adalah niatnya setiap malam. Nah, walaupun ini ada khilaf ya, ada perbedaan pandangan di antara para ulama, menjadi kehati-hatian untuk kita. Maksudnya tajdid adalah kita setiap malam berniat. Ya. Mengatakan bahwasanya tidak apa-apa niat itu sekali di awal Ramadan untuk 30 hari. Nah, jadi setiap malam dia sudah di awal untuk 30 hari. Nah, tapi untuk lebih kehati-hatian kita niatnya tajdid saja, diperbaharui. Ya, per hari, niatnya per hari. Ya, saya besok puasa, besoknya begitu lagi, saya besok puasa, besoknya begitu lagi. Ya. Apa rukun yang pertama yaitu niat. Rukun yang kedua adalah menahan dari pembatal puasa pada waktu puasanya. Pada waktu puasanya. Maksudnya waktu puasanya yaitu ketika terbit fajar ya, dan memang sudah dipastikan terbit sodik dan juga sudah dipastikan benamnya matahari. Nah, apa saja pembatal puasa? Yang pertama makan dengan sengaja dan apa yang semakna dengan itu. Ya. Dengan itu. Pembatal puasa yang pertama ya makan dan minum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas antara terbitnya fajar sampai jelas terbitnya fajar ya, antara malam hari, gelapnya malam dan juga jadi kita harus mengandalkan
kita harus mengandalkan untuk menentukan waktu, kita harus mengandalkan rukyat atau lembaga apa istilahnya, lembaga yang yang biasa mengeluarkan itu imsakiyah. Nah, kita pilih lembaga yang kita percayai, yang terpercaya, dan kita dengan jadwal tersebut. Nah, jangan sampai kita pindah-pindah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita konsisten ya yang di jangan sampai kita pindah-pindah jadwal ya yang kita pegang. Jadi kita pegang satu, kita konsisten dengan itu. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya mengikuti jadwal dari misalnya dari NU, itu beda biasanya dengan dari Muhammadiyah. Ya, biasanya Muhammadiyah waktu subuh fajarnya itu lebih terlambat sekitar 5-7 menit. Ya. Sampai 7 menit. Biasanya NU lebih cepat daripada Muhammadiyah. Nah, ini harus kita tentukan pilih yang mana. Jadi misalnya kita pilih yang Muhammadiyah, agak telat. Jadi walaupun yang misalnya masjid yang pakai waktunya NU, dia sudah azan, makan. Ya. Kita masuk makan karena kita percaya dan mengambil waktu yang terpercaya dari Muhammadiyah. Nah, yang selanjutnya adalah yang semakna. Yang semakna yang dimaksud di sini adalah seperti misalnya memasukkan makanan jalan yang lain, ya, jalan yang lain seperti infus, ya kan, seperti misalnya suntik itu memang kita tidak pakai mulut makannya, dia lewat jalan lain, maka ini membatalkan puasa, ya. Yang selanjutnya adalah jima dan semaknanya. Jima ini jelas Bapak Ibu sekalian, hubungan suami istri. Dan yang semaknanya maksudnya apa? Ejakulasi dengan perbuatan langsung. Seperti mohon maaf, sebutkan onani, ya, atau melakukan apa istilahnya? Jima kalau kita maksudnya rasi memang ya, hubungan suami istri langsung. Tapi kalau seperti misalnya ejakulasi dengan perbuatan langsung itu seperti ini, atau menggunakan bagian-bagian apa atau yang lainnya untuk mengeluarkan dengan sengaja, ejakulasi dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Khusus jima Bapak Ibu sekalian, ini jima ini ketika dilakukan di siang hari maka tidak cukup dengan qadha atau bayar hutang saja. Ya, kafarahnya itu adalah kafarahnya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antasuma syahraini mutatabi'aini. Ya, ini bahaya Bapak Ibu ya. Ketika puasa memang harus betul-betul menjaga diri, jangan sampai jatuh ke sini karena kafaratnya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang dikatakan berturut-turut itu nggak boleh putus, ya. Kalau misalnya putus setengah jam, harus diulang lagi, ya. Untuk hitungan dari awal lagi untuk sampai masuk penuhi 2 bulan. Kalau tidak bisa puasa maka memberi makan 60. Baik, kemudian yang selanjutnya muntah dengan sengaja, sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang muntah dengan sengaja, makanya dia mengganti puasanya. Ya. Kemudian kalian, karena sudah habis nih waktunya ini, kayaknya sudah 11.36 ya. Ya, ini sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa, akhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, maksudnya mengakhirkan sahur itu kalau misalnya waktu subuhnya masuk jam 2. Misalnya waktu subuhnya masuk jam 4.30, jangan sahur jam 2. Ya, kata Rasulullah disebutkan bahwasanya jarak antara
Nabi SAW itu ya, jarak antara sahurnya beliau, jarak dan masuknya masuknya waktu subuh atau fajar itu sekitar 50 ayat. Dibuat tipis-tipis aja nggak apa-apa seperti itu. Kemudian berdoa di waktu sahur banyak, bagaimana keutamaan sepertiga malam, karena waktu sahur ini waktu sepertiga malam ya. Sebagaimana ciri orang soleh, minal laili ma yahja'un wa bil arihum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Kedua, berbuka. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan puasa. Menyegerakan puasa bukan berarti buka puasa sebelum waktunya, Pak ya. Kalau itu batal puasanya kalau itu. Tapi menyegerakan ketika sudah masuk waktu buka, langsung buka, jangan ditunda-tunda, ditunda-tunda lagi. Yang kedua, ketika berbuka, ini sebagaimana keutamaan orang yang puasa, yaitu doanya dikabulkan ya, ketika dia berbuka puasa. Kemudian membaca doa buka puasa, doa yang mungkin sudah masyhur, zahabal wa batallatil uruq wa thabata insyaallah, dan juga doa yang kita tahu, sumtu wa bika amantu wa bika aftartu dan seterusnya. Kemudian berbuka dengan utamanya ya, puasa. Kalau tidak ada kurma basah, bisa pakai kurma yang kering atau tamar. Ya, kebaikan lainnya baca Al-Quran dan tadabbur, kemudian sedekah, memberi buka puasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menjauhi hal-hal yang merusak puasa seperti berbuat kata-kata kotor atau secara umum melakukan maksiat-maksiat. Ini kita percepat ya. Hal lain dalam Ramadan itu seperti sedekah, salat tarawih, iktikaf, baca Al-Quran, umrah, dan lain-lain. Ya. Saya kira mungkin cukup tuh Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sesi tanya jawabnya ya, nggak apa-apa kita kasih sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Bismillah. Izin Ustaz, Barakallahu fikum. kalau buka lagi Ustaz, sunnah-sunnah puasa tadi Ustaz. Oh iya. Ya. Ya, sudah Ustaz. Baik Ustaz, sudah. Jazakallah khairan pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya terkait tentang persiapan bulan suci Ramadan dan juga amalan-amalan di dalam Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan nantinya ketika Ramadan tiba kita sudah melakukan persiapan-persiapan dan sudah melakukan pemanasan-pemanasan insyaallah. Baik, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa ini ya, langsung saja. Silakan Saya Bapak Ibu. Ustaz. Dengan Bapak siapa? Pak Soleh. Bapak Muhammad Soleh, silakan Bapak. Izin Ustaz, di malam bulan puasa kan kita sholat tarawih yang diakhiri dengan witir. Nah, apakah sholat witir, misalnya kita melaksanakan sholat tahajud, nanti akan ditutup lagi dengan sholat witir atau tidak perlu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, sholat witir Pak ya. Sholat witir itu di dalam satu malam itu, ya, maksudnya jumlah sholat sunnah kita, sholat malam kita di setiap malam itu harus ganjil. Harus ganjil. Kalau misalnya kita sholat tarawih, maka boleh kita tutup dengan sholat tarawih untuk menjilkan sholat kita. Ya, begitu. Jadi tidak boleh 2 kali witir. Kalau 2 kali witir kan berarti, ya, namanya. Ya, seperti itu Pak. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya terkait tentang saya tambahkan sedikit. Kalau silakan. misalnya ya, kalau misalnya kita sudah sholat tarawih misalnya atau sholat witir di awal malam, nah itu boleh saja kita genap. Jadi digenapkan.
mungkin kita sholat witir sama imam gitu ya di masjid, sholat tarawih. Tapi sholat tahajud kita genapkan dulu yang tadi dengan cara sholat dulu untuk menggenapkan sholat witir yang kita lakukan tadi. Baru kemudian kita sholat tahajud dan witir kembali di terakhir sebelum sahur. Ya. Seperti itu Pak solusinya. Jadi bisa di sholat witir berjamaah setelah sholat isya itu kan, setelah sholat tarawih itu, kemudian nanti kita sholat witir itu digenapkan dulu, baru digajilkan gitu Ustaz ya? Ya, digenapkan dulu sebelum sholat witir lagi atau sholat. Jadi sholat witirnya bisa sampai 9 rakaat berarti Ustaz? Nah, bisa. Maksimal 11 rakaat Pak. Syukron Ustaz. Ustaz, maksudnya digenapkan gimana caranya Ustaz ya? Cara genapkannya di sholat 1 rakaat. Jadi misalnya kita sholat tarawih malam ya, habis isya di masjid sama jamaah lain sama imam. Kita sholat 11 rakaat, 8 rakaat tambah 3 witir. Itu 11, kan ganjil ya. Nah, berarti kita sholat setelah imam itu di luar imam ya? Iya. Atau boleh juga langsung di situ lagi tambah 1 rakaat. Jadi witirnya. Oh, jadi imamnya salam, kita langsung berdiri lagi. Kita beri satu kayak orang masbuk gitulah. Ya. Nah, boleh seperti itu juga. Berarti kita ini boleh nanti di malamnya di tengah malam baru 1 rakaat untuk menggenapkan tadi yang sholat dengan imam tadi. Baik, itu salam Bapak Muhammad Soleh atas jawabannya terkait tentang sholat witir ya. Ya, terima kasih Ustaz. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait tentang amalan ya, atau persiapan sebelum Ramadan atau pas Ramadan sudah tiba. Analisis Quran, analisis berkomunikasi sebagai contoh momen dalam pembelajaran matematika. Relevansi bagian dalam belajar Islam. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Cara masukinnya apa? Misalnya. Alhamdulillah tadi sudah menyimak semua ya, dan sudah paham tentang terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz. Sekali lagi saya buka sesi jawab, barangkali ada yang menanyakan. Ya, baik Ustaz, insyaallah sudah cukup saja ya. Saya ucapkan jazakallahu khairan atas waktunya pada Ustaz Haji Abdullah Nazim Hamid LCMAG yang telah memberikan materinya pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik ya, sehingga nanti ketika Ramadan telah tiba kita benar-benar siap, benar-benar melakukan amaliyah dengan maksimal. Allahumma amin. Kemudian berikutnya adalah tentang doa Ustaz ya, doa. Dan nanti setelah doa ditutup, mohon Bapak Ibu jangan keluar Zoom dulu karena ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Tapi Ustaz, tafadhol doa penutup. Oh ya. Baik Bapak Ibu, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sama-sama berdoa, menundukkan kita seraya memperbanyak atau membesarkan harapan kita kepada perkuat keyakinan kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita dan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian Allah akan mengabulkan doa tersebut. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbi, karena Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan juga hati yang tidak bermain-main. Baik Bapak Ibu,
Allah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya dzal jalali wal ikram la limin أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على القيام والصيام واجعلنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام والعزة ثم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء حوزة الإسلام وكلمة المسلمين على يا رب العالمين اللهم أوطاننا وأسلمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل الصالحة في رضاك اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على عليه اللهم يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan pada Ustaz Haji Abdullah Nazim Hamid Al-SIM AG. Kemudian sebelumnya mohon semua ya, jangan keluar dari Zoom dulu. Yang pertama insya Allah ada kuis ya, ada kuis. Nanti yang jawab paling cepat insya Allah itu yang menjadi pemenangnya ya. Jadi kuisnya adalah tentang amalan di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Pertanyaannya adalah apakah hukum sholat tarawih dilakukan pada bulan Ramadan? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab melalui via chat ya. Nanti insya Allah admin yang melihat insya Allah. Ya, saya ulangi lagi. Apa hukumnya sholat tarawih yang dilakukan pada bulan suci Ramadan? Untuk jawabannya silakan bisa diketik ya di chat Zoom, via Zoom silakan. Sunat muakkad, Ustaz. Ditulis Bu, ditulis ini Ustaz. Di chat ini ya. Kolom chat di Zoom. Ya, baik nanti insyaallah admin yang melihat ya di chatnya. Insyaallah. Kemudian untuk berikutnya sesi dokumentasi ya. Silakan admin untuk bisa mempersiapkan. Baik, foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, berikutnya adalah ada informasi ya. Yang pertama terkait alhamdulillah untuk pelatihan program Sekecap Faham Al-Quran membuka ya kelas baru baik level 1, level 2 dan level 3. Sekali lagi membuka kelas
dibuka untuk pendaftaran kelas ya, level 1, level 2 dan level 3. Untuk itu Bapak Ibu ya yang punya teman ya, tetangga atau yang lainnya bisa untuk menginformasikannya. Kemudian pula nanti insyaallah di Ramadan berikutnya ya, ada Ramadan series ya. Ya, yang pertama ada Ramadan Syahrul Quran yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Nanti untuk waktu insyaallah menyusul ya. Kemudian berikutnya ya masih dengan tema Ramadan yaitu membersihkan jiwa dengan zakat. Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2025. Dan juga yang ketiga ya yang berikutnya makna dan keutamaan iktikaf yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2025 ya. Untuk waktunya insyaallah nanti disampaikan oleh admin. Demikian informasi tentang ya kajian Ramadan atau Ramadan selanjutnya. Yang berikutnya adalah kami informasikan bahwa markas sekejap ya masih terbuka peluang amal jariah bagi yang ingin berpartisipasi dalam wakaf pelunasan pembangunan markas sekejap. Bisa ya wakaf atau sedekah disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Indonesia atau BSI atas nama sekejap atau wakaf dengan nomor rekening 717346945 atau bisa melalui QRIS ya yang tertera di layar tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan panjang umur, mendapatkan kemudahan untuk melakukan persiapan sehingga nantinya ketika Ramadan telah tiba kita benar-benar siap, kita benar-benar melakukan amalan yang maksimal. Allahumma amin. Baik, untuk admin, insyaallah sudah tadi dilihat ya untuk jawaban pertanyaannya. Ya, sudah ya. Nanti admin bisa melihat ya siapa orangnya. Iya, Sudah ini tahu juga ini via mungkin nanti bisa dikasih tahu via WA atau yang lainnya terkait pemenangnya. Tapi itu aja Bapak Ibu, saya selaku MC ya mengucapkan jazakumullah khairan ya. Dan juga minta maaf dalam penyampaiannya. Mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.